Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Keluarga Smart. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial untuk membuat analisis tanpa mengoreksi. Yang pertama, langkahnya adalah kita harus login ke akun Gmail kita. Lalu kita klik Google Apps ini dan kita klik yang Drive. Nah, ini sudah saya buat beberapa. Hari ini saya akan jelaskan step by stepnya. Kita klik tanda plus new, kemudian Google Form dan blank form. Kita klik saja. Ini masih untitled form. Kita bisa klik di sini atau di sini sama saja. Kita coba buat jawaban tryout IPA Kabupaten 2 atau bisa juga jawaban tryout Kabupaten 2 Mapel IPA. Gini ya, sama saja. Kemudian kita tulis deskripsinya. Pilihlah jawaban sesuai dengan yang kamu isi di LJK atau lembar jawab komputer. Ini sudah kita beri judul, kemudian kita klik setting dan kita set untuk quiz. Make this a quiz. Lalu save. Sekarang ini sudah jadi quiz, ada total poinnya nanti. Lalu kita tuliskan dulu, yang pertama adalah identitas. Tuliskan nama lengkap. Nama lengkap, kemudian di sini bisa ditulis paragraf atau short answer. Tidak usah diberi poin karena ini hanya nama lengkap. Klik require supaya ini nanti harus diisi ketika mereka mengisi form ini. Klik tanda duplicate ini, copy di bawahnya. Kita tuliskan saja nomor 1. Ini sudah jadi multiple choice otomatis. Kemudian kita klik optionnya, ganti option A. Nah, di sini sudah ada B, C, D. Bisa klik manual, bisa saja klik add all. Sudah otomatis. Lalu kita klik answer key ini untuk mengunci jawabannya. Misalnya nomor 1B. Kita kunci dan poinnya berapa? Karena IPA soalnya ada 50, kita beri saja poin 2. Jadi nanti setiap selesai 50 soal, langsung muncul skor 100. Jangan lupa klik done. Oke, nomor 1 jawabannya B. Lalu kita klik duplicate untuk nomor 2. Kita biarkan dulu jawabannya seperti ini, B semua sampai 50. Nanti kita bisa mengoreksi jawabannya agar sesuai dengan kuncinya. Gini ya, tinggal copy saja, lalu ganti nomor, klik ganti nomor, tadi sudah 7, sekarang 8, sampai 50. Nah, Bapak Ibu, jika sudah sampai nomor 50, ini kita akan cek satu persatu dari atas lagi. Ini tadi kunci jawabannya masih B semua, nggih, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa ini juga nanti kalau sudah tercopy otomatis akan biru. Biru itu nanti kalau siswa tidak menjawab, maka dia tidak akan muncul skornya. Artinya begitu, nggih. Kita scroll ke atas lagi. Kita cek apakah total poin sudah 100. Karena soalnya ada 50, maka dia total skor poinnya adalah 100. Kita bisa sambil ngecek, sambil membetulkan kunci jawabannya. Contoh nomor 1, misalnya kuncinya tadi kan kita B semua, kita mau mengubahnya. Kita tinggal klik saja nomornya, klik di sembarang tempat asal masih di kotak ini, diklik. Kemudian kita answer key. Answer key itu jawaban kuncinya yang mana sih yang benar. Klik saja. Bisa A, bisa C atau D, terserah. Nah, nanti jawabannya kan hanya 1. Maka kita tuliskan 1 saja. Setelah itu jangan lupa klik done. Nah, kita perlakukan juga untuk nomor 2 sampai 50. Kita klik yang ada dalam kotak ini, bebas. Dan kita koreksi jawabannya tadi harusnya apa. Misalnya nomor 2 harusnya D. Kita klik saja D. Dan ya, dan seterusnya sampai 50. Kalau sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan ke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah selesai
mengunci jawaban sampai nomor 50, kita bisa preview dulu. Ini klik tanda mata 1. Previewnya seperti ini nanti ketika anak-anak menjawab sampai 50. Tanda bintang ini adalah tanda yang harus ini adalah pertanyaan yang harus diisi oleh anak-anak kita. Kemudian kalau kita menghendaki ada tema, jadi bisa customize temanya, choose image. Ini hanya sunnah saja, tidak wajib. Kita bisa pilih salah satu gambar, kemudian klik insert. Nah, untuk mempercantik saja dan untuk menambah daya tarik siswa dalam mengisi, kita bisa klik juga font stylenya basic, dekoratif, formal, atau playful. Kita bisa playful ya, kalau saya sukanya yang ini karena sudah kelas 6, bisa juga yang lain, tapi disarankan, kalau saya boleh menyarankan yang ini saja, yang jelas saja. Kalau dekoratif itu mungkin agak Latin ya, dia bisa kurang jelas misalnya di HP, tapi tidak masalah juga sih. Ini selera aja nggih Bapak Ibu. Kalau sudah, kita close. Nah, ini nanti tampilannya bisa kita preview, akan menjadi seperti ini. Sudah, kalau sudah, kita bagaimana cara menyebarkannya link ini supaya anak-anak bisa ngedit, supaya bisa mengentry, mengisi jawaban tryout, supaya kita tidak perlu ngoreksi, mereka juga langsung tahu berapa prediksi skor mereka. Kita lihat di sini di Drive, kita refresh dulu supaya muncul yang tadi baru saja kita buat. Ini jawaban tryout Kabupaten 2 Mapel IPA. Ini yang kemarin, Mapel Matematika, dan ini kemarin Bahasa Indonesia. Kita klik kanan di bagian sini, kemudian kita klik yang Get Link. Klik dulu, loading, kemudian kita get link, ini copy linknya. Dan ke grup seperti ini. Tetapi kita juga bisa mempersingkat link. Jadi supaya nanti linknya tidak kepanjangan seperti ini dan tidak kurang jelas ini milik siapa misalnya, atau ini tryout yang mana, kita bisa persingkat linknya di gg.gg. Untuk memperpendek link tadi bisa menggunakan gg.gg atau bit.ly atau apapun itu. Kita paste di sini, kita paste, kemudian customize link. Misalnya kita tuliskan saja jawaban TO Kabupaten 2 IPA. Kemudian kita shorten URL dan kita tunggu sebentar. Setelah kita pendekkan, maka jadilah linknya seperti ini. Tinggal kita copy dan kita paste di grup kelas kita. Nanti mereka bisa mengeklik tautan dan akan muncul seperti ini. Sekarang akan saya jelaskan bagaimana kita bisa menganalisis tanpa mengoreksi. Saya bukakan untuk mapel Bahasa Indonesia, klik 2 kali di drive-nya, kemudian kita akan mendapatkan respon dari anak-anak di sebelah sini. Sebelah pertanyaan question, ini adalah responses. Kita klik, kita bisa mengetahui ringkasannya di summary, atau kita bisa mengetahui pertanyaan apa saja tadi. Dan kita bisa mengetahui juga per individu anak berapa poin mereka. Misalnya di sini Dimas 82 prediksinya, kemudian Regita 82 dan seterusnya. Kita bisa menganalisis dari sini. Ada rata-rata poin. Di sini 69,63, kemudian median, dan ada rank-nya. Rank itu dari terendah sampai tertinggi. Dan di sini juga ada analisis soal yang sulit, yaitu frequently missed question. Ini adalah soal-soal yang tidak dijawab benar oleh sebagian besar anak. Yaitu pertanyaan nomor 6, hanya satu yang menjawab betul dari 16 responden.
dan nomor 12 hanya 7 dari 16 responden, dan seterusnya. Ini adalah soal-soal yang memiliki validitas yang bagaimana nanti bisa dianalisis. Ini adalah respondennya, nama lengkapnya. Kemudian ini kita juga bisa menganalisis untuk nomor 1, bagaimana daya pembeda dari soal ini, apakah sudah bisa membedakan mana siswa yang bisa dan tidak. Nomor 1 misalnya ini 9 dari 16 orang menjawab betul, dan jawabannya adalah D, 56%. Sedangkan 12%, 12,5% mendapat C, dan A 5 orang, 31,3%. Maka opsi A, C, D itu berfungsi, sedangkan yang B tidak berfungsi. Ini bisa dijadikan sebagai analisis. Ketika kita akan menyampaikan kepada anak-anak, kita akan membahas, kita bisa memilih nomor-nomor yang tadi ini, yang dirasa sulit ini. Dan kemudian kita analisis, kenapa nomor 6 ini hanya 1 yang menjawab betul? Apakah ini sudah dikategorikan soal yang baik? Kenapa sebagian besar menjawab A? Nah, kita bisa cek soalnya, apakah memang betul ini kuncinya B, atau memang anak-anak yang belum bisa menjawab. Jadi demikian cara menganalisis soal tanpa mengoreksi.